pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial atau cara menggunakan atau menjumlah, merata-ratakan, dan menentukan lulus atau tidaknya suatu data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel di laptop. Nah, namun sebelum melanjutkan atau sebelum nonton video ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya bisa bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Terima kasih. Nah, selanjutnya langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka dulu Microsoft Excel. Nah, saya contohkan di sini sudah ada data yang berupa angka untuk dijumlah, dirata-ratakan, dan di IF. IF itu untuk menentukan true, false, atau lulus atau gagal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjumlah semua data ini secara otomatis dengan menggunakan Excel ini. Nah, caranya gimana? Ke jumlah yang pertama jumlah. Di sini ada 3, ada jumlah, rata-rata, dan menentukan lulus atau tidaknya. Nah, selanjutnya untuk jumlah itu kita menggunakan rumus nih caranya. Kalau jumlah menggunakan rumus yaitu sum. Rata-rata menggunakan average. Kalau untuk menentukan lulus tidaknya menggunakan IF. Nah, yang pertama kita menggunakan jumlah. Jumlah yang pertama kita bisa langsung di sini. Kalau di sini pertama yang harus kita lakukan adalah itu sama dengan kemudian sum buka kurung, kemudian di sini bisa langsung diblok satu-satu gini. Atau bisa ditulis secara manual 15, 10, 9, 5, dan 16. Tapi di Excel kelebihannya adalah bisa langsung diblok semuanya. Apabila sudah seperti ini, kemudian diklik yang enter. Ini jumlah dari yang pupuk A ini. Kemudian yang pupuk B sini saya jumlahkan lagi. Selain bisa manual diketik, juga di sini bisa dipilih di auto sum. Tinggal pilih di sini ada sum, klik. Nah, kemudian di sini udah otomatis seperti ini. Tinggal diklik enter. Ini juga bisa langsung sum, enter, udah otomatis ngeblok gitu, udah otomatis terpilih yang ke atasnya. Kemudian ini bisa langsung juga seperti ini, sum, langsung enter. Nah, seperti itu. Jadi ini rumusnya seperti ini, itu sama dengan sum. Yang ini harus diawali, semua yang menggunakan rumus ini harus diawali dengan sama dengan, kemudian dilanjut dengan sum rumusnya, kemudian diblok C6 sampai C10. Ini C6 sampai C10. Seperti itu, atau bisa tadi menggunakan langsung auto sum, di sini akan otomatis langsung ngeblok. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rata-rata. Kita akan merata-ratakan data ini dari pupuk A sampai kontrol. Yang pertama pupuk A. Pupuk A, kemudian sini rata-rata itu menggunakan rumus yaitu average. Yang pertama sama dengan, kemudian ditulis average, buka kurung, kemudian di sini blok semua sampai kelima sini. Kemudian di enter. Bisa juga menggunakan auto sum. Di sini akan secara otomatis ngeblok ke atas. Nah, ini. Cuma rata-rata tidak menggunakan yang jumlah. Tapi teman-teman bisa menggunakan jumlah juga tidak masalah gitu. Jadi seperti ini, kemudian di enter. Itu gimana teman-teman akan menjumlahkan yang mana seperti itu. Ini juga sama. Average, kemudian di sini sampai yang ini aja. Klik. Soalnya kita meratakan yang ini, yang data yang 1 sampai 5. Jadi jumlah tidak termasuk. Soalnya jumlah ini udah sendiri gitu. Sini satu lagi, kemudian sini average, ini ulangi blok karena kita tidak pakai yang jumlah, kemudian di enter. Nah, setelah ini semua sudah, tinggal yang IF atau rata-rata. Nah, saya akan menggunakan nilai kelulusan, yaitu nilai kelulusannya itu 65. Apabila di bawah 65,
itu akan gagal gitu, seperti itu. Caranya gimana? Langsung saja. Ini kemudian yang pertama seperti biasa sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, maaf, if, buka kurung, kemudian ini klik kali F ini menggunakan yang jumlah, tinggal klik ini, kemudian kita lebih besar, ini lebih besar, lebih dari 65. Bias sudah di sini bisa manual seperti ini, bisa juga langsung diklik yang ini. Jadi saya manual aja gitu. Kemudian di sini koma, kemudian kutip 2, kemudian sini tulis lulus, kemudian kutip 2, koma, kemudian kutip 2 lagi, terus gagal. Kemudian kutip 2, tutup kurung. Teman-teman juga bisa menggunakan misal ini, bisa lulus atau tidak lulus, atau lulus gagal, atau true atau false gitu. Bisa seperti itu. Kemudian apabila seperti ini satu aja ya, kutip 2-nya, kemudian klik enter. Nah, akan otomatis gagal karena ini ya lebih kecil dari 65. Jadi ya ini rata-rata kelulusannya itu di atas 65 ke atas gitu. Kemudian ini sama bisa juga lah dari sini seperti ini ke more f function, soalnya di sini tidak ada more function. Kemudian di sini di ef, klik OK. Nah, di sini tinggal ditulis gimana, misal tes yang mau dites yang mana, misalnya yang ini, tinggal klik kayak gini, klik, kemudian gini, set, langsung di sini, kemudian 65 seperti ini, kemudian di sini lulus, sini gagal, kemudian diklik OK. Seperti ini jadinya, itu menggunakan langsung dari sini, seperti itu. Kalau saya enaknya seperti ini. Kalau yang zoom, saya menggunakan yang diketik ini, kemudian if, kemudian buka kurung, kemudian klik yang 80 yang jumlah, kemudian ini tanda ini, kemudian ketik 65, ini rata-rata kelulusannya, kemudian koma, kutip 2, lulus, titik 2, kutip 2, koma, titik 2, gagal, terus tutup 2 lagi, tutup kurung, kemudian klik. Nah, ini lulus, skalanya 80 lebih dari 65. Kemudian yang ini sama, sebenarnya kita tuh udah mengetahui ini sebenarnya tuh udah tahu nih gagal karena di bawah 565. Ini biasanya digunakan oleh guru-guru atau dosen seperti itu. Jadi secara otomatis langsung jumlah, kemudian if langsung secara otomatis menggunakan Excel seperti itu, biar di sini lebih mempermudah. Kemudian di sini bisa saja diketik lulus gagal, tapi ini apabila tidak mengetahui gitu keberapa nilai kelulusannya. Nah, di sini sama if, kemudian buka kurung, kemudian klik yang jumlah, kemudian ini atau bisa tambah dan sebagainya tergantung teman-teman ingin menggunakannya. Kemudian 65, kemudian sini koma, kutip 2, kemudian langsung lulus 2, terus koma. Di sini bisa juga diketik tidak lulus gitu. Satu lagi kutip 2, tidak lulus, bisa lulus, tutup kurung dan klik. Nah, seperti itu teman-teman. Ini merupakan tutorial yang sangat mudah. Ini cocok banget untuk pemula. Mungkin apabila teman-teman udah pernah belajar di SMK atau mungkin pernah diajarin di SMP, pasti tidak asing dengan pemula diajarin yang seperti ini. Jumlah, rata-rata, if, ini tidak asing gitu. Dan apabila belum pernah sama sekali belajar tentang Excel, nah ini cocok banget buat kalian yang belum pernah belajar Excel dan ingin belajar tentang perhitungan menggunakan Excel.
Mungkin sekian dari tutorial dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah atau dalam penyampaiannya atau salah dalam penyampaiannya. Mohon maaf. Mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.